Halo, selamat malam Halo, dengan Pak Edward, Pak Lim. Selamat malam. Ya, kali ini kita aromanya agak santai nih Pak, walaupun after office hour, saya harap sih kita bisa ngobrol santai ya Pak ya, nggak apa-apa ya. ya. Saya repotin nih, udah jam kerja nih saya repotin nih. Gimana Pak Edward, Pak Lim, kabarnya gimana nih? Ya, baik-baik kok, Baik, selamat. terima Ya, kasih. ya. Ya, Pak Bana sendiri? Gimana? Hari Baik. ini rilis laporan keuangan sepertinya cukup bagus juga ya laporan keuangannya. Ya, untung tahun ini juga nggak kalah sama tahun sebelumnya lah. Semester satu ada menunjukkan kenaikan. Oke. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam nih, mungkin Pak Edward atau Pak Lim nih ada yang mungkin bisa di-sharing buat teman-teman. Sebetulnya banyak teman-teman ini kan cuma tahu STAA hanya sebagai salah satu emiten dari 800 emiten yang di Bursa Efek. Mungkin kan banyak teman-teman juga nggak begitu paham STAA ini uh, berapa besar STAA, kebunnya ada di mana aja, terus STAA ini punya berapa pabrik. Mungkin kan banyak teman-teman yang mungkin nggak cukup paham nih. Mungkin Pak Edward deh bisa bantu deh. Kira-kira STAA ini seperti apa sih Pak? Ya, Secara boleh deh. Mungkin since casual, ya awal-awalnya sebenarnya parent dari founder ini bisnisnya itu bisnis spare part. Ada spare part, mereka ada supply spare part ke satu plantation. Nah, ini udah zaman dulu-dulu banget. Tentu mereka menjalin hubungan baik dengan pengurus plantation. Dan pada tahun 1970-an gitu, pengurus plantationnya ada ngomong sama bapaknya founder, oh saya ini ada bibit kelapa sawit, mau nggak kalian bisnis kelapa sawit. Nah dari disitulah kita mulai dengan mempunyai lahan sebesar 507 hektar di Sumatera Utara. Nah, mulailah kita bisnis kelapa sawit. Dan saat ini melalui growth organik, inorganik, kita sudah mempunyai 13 kebun kelapa sawit, di mana total lahannya ada sekitar 42.000 hektar. Lokasi-lokasinya ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Kita juga sudah mempunyai 13 pabrik kelapa sawit, diikuti dengan satu kernel casing plant dan juga satu solvent extraction plant. oke, jadi memang dan dari lokasi 19 ya. Pabrik. Jadi memang pabriknya ini cukup lama berarti ya, dari kebunnya sendiri udah dari 1970 ya. Nah, pabrik pertama tahun berapa nih Pak? Kalau mungkin Pabrik awalnya kebun sampai punya 96 pabrik pertama 96 ya. tahun 96 ya, tahun 96. Dan sampai sekarang masih beroperasi pabrik itu. Oke, 42.000 hektar ya. Ya, pabrik itu. Nah, ini kalau dalam skala Pak, dalam skala pemain kebun yang mungkin ada di emiten-emiten yang listing di bursa nih, mungkin kan teman-teman bingung menerjemahkan 42.000 hektar ini tuh termasuk besar atau kecil ya. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak menerjemahkan angka 42.000 hektar nih? eh, kalau 40.000 hektar sebenarnya bukan besar, bisa Oke, bilang kecil lah. Eh, oke, karena ada banyak grup yang besar itu ratusan ribu hektar. Jadi kita o- memang pemain kecil lah. oke, oke. Kecil-kecil cabai rawit ya Pak ya? Ya, betul Betul. betul. Kita nggak mau tahu kecil, yang penting apalah apa dikapitalisasi dari size itu yang paling penting efisien lah. Oke, oke. Nah, kalau saya lihat dari laporan keuangannya juga kan dari yang Q1 ya, bukan saya yang lihat detail kemarin yang Q1 dibandingin Q1 2021 ya. Jadi 21 bandingin 22. Ini kan memang ada pertumbuhan dari top line-nya sendiri kan hampir double ya Mbak salah ya. Nah, itu kira-kira Pak yang membuat angkanya itu begitu bagus, competitive advantage-nya dari mana sih Pak? Kenapa sih kok boleh kita bilang dari top line, bottom line ini saya lihat marginnya juga cukup bagus nih. Nah, ini kira-kira dari STAA sendiri ini punya keunggulan apa sih Pak dibandingin dengan katakanlah kompetitor-kompetitor lain dengan size sejenis? Mungkin kalau dari market cap, saya izin nyebut
TAPG ya, kan punya market cap yang sejenis nih. Nah, kira-kira mungkin bisa dikasih pencerahan nih, Pak, buat kita para investor nih, Pak. Oh, ya mungkin secara Q1 tahun ini sama tahun lalu peningkatannya cukup signifikan itu mainly itu karena apalah average selling price-nya ada naik lah. Jika kita lihat Q1 2021 itu mungkin average selling price sekitar 8.000, sedangkan di Q1 tahun ini itu sekitar 15.000. Jadi mungkin ada peningkatan sebanyak 80-90% gitu. Dan secara produksi kita juga di level yang stable, jadi produksi yang stable dan harga yang meningkat signifikan itu membantu bottom line kita hampir double lah gitu. Dan Oke. juga jika kita compare sama TAPG itu bedanya mayoritas kebun kita itu sebenarnya di Sumatera, sedangkan mayoritas kebun TAPG itu Kalimantan, di daerah Kalimantan. Di mana benefitnya ada di Sumatera itu adalah banyaknya kebun-kebun masyarakat di daerah Sumatera, di mana dengan sengaja itu kita membangun PKS dengan kapasitas yang lebih besar supaya bisa menyerap buah-buah dari masyarakat tersebut. Ini akan menambah margin yang fix kepada kita, dan ini juga bisa dibuktikan jika kita lihat kalkulasi net profit per hektar. Net profit per hektar STA itu mungkin yang paling tinggi jika di-compare dengan perusahaan sawit lain yang sudah listing di Indonesia. Oke, net profit per hektar yang paling tinggi ini menarik nih. Nah, kalau kita lihat nih, semua perkebunan kelapa sawit ini kan memiliki permasalahan yang sama ya. Biasanya kan mereka ini kan cenderung ke industri yang padat karya. Nah, padat karya kan otomatis harus bisa memanage yang namanya social community nih, Pak. Nah, dengan tantangan yang begitu besar dan dengan keadaan di Sumatera yang kita tahu sendiri, keadaan sosialnya sendiri kan juga cukup kompleks ya. Nah, ini kira-kira strategi dari STAA sendiri seperti apa ya, Pak? Kalau saya lihat bisa mempertahankan margin begitu bagus, bisa mempertahankan kebun yang terus ekspansi yang nggak berhenti. Nah, ini kira-kira rahasianya apa sih, Pak? Mungkin ya, dan masalah sosial ini pasti yang paling penting itu adalah menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh masyarakat dan aspek-aspek sosial di daerah tersebut. Misalnya kita contohkan aja dengan melaksanakan plasma, yang dimana plasma itu ada 20%, kita tidak mau karena ada gangguan dengan 20% ini bisa mengefek hasil dari 80% tersebut, di mana kita pada saat melakukan penanaman, perawatan, pemupukan, kita itu memanage semua 80% dengan 20% ini secara bersamaan. Tidak ada kita tidak membedakan mereka supaya both of us mendapat benefit yang sama. Oke, jadi ini kan petani plasma ya, Pak ya, kalau boleh dibilang ya. Nah, petani plasma ini kan lahan yang dimiliki oleh masyarakat yang dibantu dikelola atau dibantu dengan asistens dari perusahaan, sehingga diharapkan kan hasil panen dari masyarakat ini kan juga bisa dijual ke perusahaan untuk diolah lebih lanjut, mungkin kurang lebih kayak gitu ya, Pak ya. Ya betul. Nah, kira-kira ya mungkin lebih mudah dengan kita merawat yang plasma ini dengan baik, hasilnya tinggi, kan untungnya kita juga mendapat untung dengan memproses jumlah buah tersebut yang memberi ekstraksi yang lebih bagus juga. Oke, jadi boleh dibilang salah satu kekuatan dari STAA ini kemampuan untuk memaintain petani plasma ini juga ya. Ya, Karena betul. kan kadang ini kan sumber juga ya. Sorry? Karena yang saya tahu kan kadang petani plasma ini kan sumber konflik ya. Kadang ada perusahaan yang mungkin dengan petani plasma ini kalau lahan intinya belum selesai digarap, dia menanaktirikan petani plasma. Sehingga nanti kan kadang petani plasmanya ini
bikin ulah, ngajak demo atau apa sehingga mempengaruhi produksi. Jadi kalau yang di STAA ini melakukannya secara simultan ya, jadi secara prorata. Jadi antara petani plasma dan kebun inti ini digarap secara bersamaan ya berarti ya. Kalau saya ambil kesimpulan. Ya, kadang-kadang secara perusahaan juga harus bisa mengalah sedikit lah. Kan pada saat kita menggarap, walaupun pendanaan bank dari plasma ini belum jalan, kita harus proaktif, apalah yang mendanain dulu biar progres perjalanan semua bisa lancar dan bersamaan. Oke. Jadi memang harus ada yang mengalah lah ya, supaya istilah. Karena kalau boleh dibilang kan kebun sawit ini bisnis jangka panjang ya. Jadi kalau tidak berani ngalah di depan, nanti malah jangka panjang kerjasamanya ini malah nggak karu-karuan. Mungkin boleh dibilang seperti itu ya. Nah, kita kan tahu nih Pak, kalau kemarin kan salah satu penyebab result bagus, seperti yang Pak Edward sampaikan, salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga CPO. Di mana yang dari average selling price di 8 ribuan, jadi sekitar 15 ribu. Nah, kita kan tahu nih bahwa harga CPO ini kan cenderung terfluktuasi secara volatile ya. Boleh dibilang range-nya lebar, terutama di Q2 ini kan kita juga mengalami pergerakan harga CPO yang cukup volatile. Nah, kira-kira Pak, untuk mengatasi pergerakan harga CPO yang volatile ini, cara dari STAA untuk mempertahankan result ini seperti apa ya Pak ya? Karena kan biasanya kalau kita ngomong perusahaan komoditas, oh ya harga komoditasnya lagi naik, resultnya bagus, tahun depan harganya turun, resultnya terjun payung gitu kan, sehingga kan fluktuasinya kan begitu gede gitu kan. Nah kira-kira kalau dari STA sendiri sudah membaca tantangan ini dan ada strategi nggak Pak untuk mengatasi fluktuasi harga CPO yang volatile ini? Oke, kalau di industri ini sebenarnya semua perusahaan adalah price taker. Jadi kita nggak bisa memengaruhi harga. Jadi tetapi apa yang kita bisa lakukan ialah melakukan dengan baik itu controllable. Controllable di sini adalah produktivitas. Produktivitas itu bisa dari segi produksi dan juga produktivitas dari pekerja. Jadi ini sangat penting. Jadi untuk menjaga laba, kita selalu pastikan semua tanaman kita itu full stand. Jadi full stand itu berarti tidak ada kosong. Kalau itu 1 hektar harusnya 136 pokok, kita pastikan ini ada 136 pokok. Dan untuk meningkatkan produktivitas, kita mesti melakukan aplikasi pupuk 100% tepat waktu, tepat dosis. Jadi kita tidak lakukan ataupun tidak mengurangkan pupuk walaupun harga pupuk tinggi. Ataupun kita juga tidak mengurangi pupuk apabila harga CPO rendah. Jadi kita selalu melakukan aplikasi pupuk 100%. Kalau dengan cara ini produktivitas pasti bisa naik setiap tahun.